Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dulu pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma tadarru'ahu." kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tentang masalah musibah, masalah ujian. Kadang-kadang kita kan, kenapa sih nih kita diuji terus nih sama Allah nih? Kenapa sih masalah bertubi-tubi? Kenapa saya sakit? Kenapa orang tua saya kok sakit? Kenapa saya rezekinya sedikit? Kenapa sih saya begini gagal ujian? Kenapa saya gagal kuliah? Kenapa? Itu semua kan ujian. Ya, rahasia di balik ujian adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza habballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarruahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, Allah cinta bukan benci. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, ibtalahu, Allah uji dia, Allah kasih dia ujian, cobaan yang bertubi-tubi sesuai dengan kadar imannya. Ngapain Allah uji kita? Liyasma' tadarruahu, supaya Allah mendengar rintihan kita. Hamba, dulu kok engkau rajin tahajud, rajin duha, rajin doa, rajin sholat. Sekarang kok mentang-mentang dapat kerjaan, mentang-mentang enak, mentang-mentang banyak duit, mentang-mentang udah nggak ada masalah lagi, kok lupa sama saya, nggak doa lagi. Akhirnya kata Allah, sakit kamu atau kamu begini. Akhirnya kita malam-malam ambil wudhu lagi, sholat lagi, minta ya Allah ini sembuhin sakit saya, sembuhin sakit ibu saya. Nggak sembuh-sembuh, kata Allah, terus Ana masih kangen sama suara ente. Ntar kalau Ana sembuhin ente, kalau Ana bikin kamu kerja lagi, bikin kamu seneng lagi, ntar kamu lupa lagi sama saya. Tar dulu, pokoknya saya masih kangen sama rintihan kamu. Begitu maksudnya, supaya Allah mendengar rintihan kita, suara kita, doa kita. Allah rindu sama kita. Ngapain ente dulu kok rajin baca Quran, sekarang jarang sih. Akhirnya kata Allah, saya coba biar kamu ingat saya, biar kamu ingat saya terus. Kadang-kadang kita kan begitu, kalau lagi senang kita lupa sama Allah, tapi kalau kita ada masalah baru kita ingat. Contoh kasus orang-orang anak-anak ujian, anak pesantren misalkan, besoknya mau ujian, seminggu lagi mau ujian, baru tuh sholat tahajud, sholat duha, wow, taubat. Tapi waktu belum ujian santai, ke Allahnya jauh, nggak begitu. Tapi kalau ujian masjid ramai, wah pada sholat pada ini. Biasa, orang kalau ada butuhnya begitu. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa. Idza ahabballahu 'abdan, kata Nabi, apabila Allah mencintai seorang hambanya, ibtalah, Allah uji dia. Dia sema'ata dorahu, supaya Allah dengar rintihannya. Allah kangen sama kita, supaya Allah mendengar rintihan kita, doa kita, suara kita. Hadis siapa itu? Rawahul Baihaqi an Rawahul Abi Baihaqi Hurairah. an Abi Hurairah. Hadis Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus Qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau pernah bersabda, "Idza ahsana rajulu sholata apabila seseorang itu memperbaiki sholatnya, fokus, konsen, rukunnya, syaratnya mantap, fa atamma ruku'aha wa rukunya sempurna, sujudaha." sujudnya sempurna, cakep, rukunya cakep, pakai tumanina, sujudnya pakai tumanina, mantap, nggak buru-buru, nggak gimana, pokoknya bagus sholatnya. Qalatis sholatu, Sholat akan berkata, loh kok sholat bisa berkata? Iya, dengan izin Allah. Pahala dia, yaitu pahala sholatnya akan berkata, hafizakallahu kama hafizani. Kata sholat itu, kata sholat ya, dengan izin Allah dia bisa berkata, mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga diriku. Artinya memperbaiki sholatmu. Sholat akan berkata, mudah-mudahan Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga saya. Memperbaiki sholat gitu maksudnya. Fatur Fatur. maka amalan sholatnya diangkat, artinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Wa idza asa'a sholata, nauzubillah, apabila seseorang memperburuk sholatnya, artinya apa? Nggak fokus, nggak konsentrasi, buru-buru, nggak ada tumanina, pikiran kemana-mana, nauzubillah. Terus falam yutimma ruku'aha rukunya nggak sempurna, wa sujudaha. sujudnya nggak sempurna, Qalatis sholatu, sholat akan berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. mudah-mudahan Allah menelantarkanmu, menyia-nyiakanmu sebagaimana kau menyia-nyiakan saya, menelantarkan saya. Fatullafu kama yullafa Saubul khalaq, thawbul khalaq. maka pahala sholat tersebut digulung, pahalanya digulung sebagaimana pakaian yang udah khalaq, yang pakaian yang udah rapuh. Pakaian yang lapuk, kalau kita udah punya pakaian baju 20 tahun nih, itu kan pakaian agak lapuk tuh, agak sedikit udah nggak bagus lagi, udah layu. Nah, sebagian pakaian yang udah lapuk digulung, habis digulung kemudian Fayudrabu biha wajhu, maka pahala sholatnya bukan dinaikin, tetapi karena sholatnya buruk, maka sholatnya itu dipelintir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian
yudrok, dipukul ke wajah yang melaksanakan sholat tersebut. Artinya sia-sia. Diambil dulu, dilipat pahala sholatnya, dipukul. Tuh, makan tuh. Tidak diterima pahala sholatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita perbaikin kualitas sholat kita. Insya Allah ta'ala. Hadis apa itu? Rawahu At-Tayalisi an At-Tayalisi. Ubadah bin Samit. Hadis Imam At-Tayalisi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.